So today we're going to learn about pronouns ya. Saya rasa teman-teman sudah pernah mengetahui dan mungkin sudah cukup sering dibahas selama di sekolah dulu soal pronouns. Kita akan refresh kembali aja penggunaan pronouns itu seperti apa. Yang disebut dengan pronouns itu adalah seperti ini ya. Kita bahas pronouns secara general dan yang sudah ada selama ini ya. Jadi mungkin sekarang lagi marak juga ada yang tidak mau menyebutkan atau tidak disebut dengan her atau him atau cewek atau cowok ya. Kita tidak membicarakan konteks itu, kita akan mempelajari secara konteks yang umum yang sudah disepakati secara umum sampai sekarang ya digunakan di Indonesia itu ada pronouns ini ya. Jadi bentuk pronouns itu macam-macam, ada subjek, objek, refleksif, posesif, dan posesif adjektif dan posesif pronoun, sorry. Nah, ini contohnya ya, kalau kita dalam first person, itu subjek pronounnya dalam bentuk I, kemudian objek pronoun dalam bentuk me, reflexive pronoun itu dalam bentuk myself, possessive adjektifnya my, dan possessive pronounnya mine, dan seterusnya bisa dilihat di contoh ini, di tabel ini. Kita bahas satu persatu, kita breakdown dari macam-macam jenisnya. Yang pertama ada subject pronoun. Subject pronoun ini untuk menggantikan orang atau benda pada posisi subjek. Jadi ketika dalam kalimat itu digunakan dalam bentuk subjek, itu kita menggunakan yang ini. Seperti contohnya di sini ya, kata ganti orang, I, you, we, they, she, he, dan kata ganti benda itu it. Penggunaannya ini udah ada contohnya cukup jelas ya, saya rasa subjeknya I, you, we, they, she, he, it. Jadi misalnya contoh kalimatnya ya, I know Emily. Jadi penggunaan pronoun itu kalau digunakan sebagai subjek itu menggunakan kata-kata ini, menggunakan I know Emily, you know Emily, we know Emily, they know Emily, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya ada objek pronoun, ini untuk menggantikan orang atau benda pada posisi objek ya. Silakan gunakan pronoun yang ini. Jadi kata ganti kalau dalam bentuk objek, yang maksudnya objek itu gimana dibalik. Kalau tadi I know Emily, ketika kita gunakan kitanya itu sebagai objek, itu menjadi Emily knows me. Gitu. Begitu pula dengan contoh-contoh yang lain ya, kalimat yang lain. Misalnya, Emily knows you, Emily knows us, Emily knows them. Jadi ketika subjeknya itu, orangnya itu diposisikan sebagai objek, seperti dalam contoh-contoh ini, itu menggunakan kata-kata ini. Jadi bukan Emily knows I, gitu ya. Jadi salah, bukan seperti itu. Yang benar Emily knows me, itu ketika diposisikan sebagai objek. Selanjutnya ada possessive adjektif ya. Possessive adjektif itu ditambahkan kata benda ya. Jadi bukan menggantikan kata benda tapi memodifikasi atau memberi penjelasan sederhana tentang sifat kepemilikan suatu benda. Nah, ini jadi kalau misalnya dari subjeknya itu I, itu jadi my. Misal kita membicarakan sebuah buku ya, buku saya itu bukan I book gitu ya, tapi my book. Kemudian dan seterusnya ya. Kalau misalnya you berarti your book. Kalau we itu our books. They itu their books. Kalau she dia perempuan itu her book. He dia laki-laki itu his book. Dan kalau benda itu its. Seperti itu. Selanjutnya ada possessive pronoun ya. Ini juga kata pemilikan, tapi bedanya kalau ini tidak diikuti dengan kata benda. Jadi kalau kita ngomongin misalnya kalau yang tadi itu diikuti dengan kata benda ya, misalnya my book. Gitu. Kalau kita ngomongin this book is mine gitu ya. Jadi possessive pronoun itu ketika dia tidak diikuti dengan kata benda. Kata bendanya ditaruh tidak ada keterangan kata benda setelah kepemilikannya. Gitu. Bisa dilihat di sini ya contohnya ya, kalau ini ya, ini subject pronouns-nya I, possessive
adjektifnya my, possessive pronounnya adalah mine, dan seterusnya. Ini bisa dilihat di tabel yang ini, yang atas. Contohnya kalau kita ngomongin nih misalnya, it's my money, kita persingkat menjadi it's mine. It's your money, kita persingkat menjadi it's yours kalau dalam bentuk possessive pronounnya. Saya rasa teman-teman udah cukup paham ya, hanya saya refresh aja. Nah, selanjutnya ada reflexive pronoun. Reflexive pronoun itu menjelaskan sesuatu yang dilakukan kepada diri sendiri. Reflexive pronouns ini juga dapat digunakan sebagai objek langsung atau tidak langsung dengan syarat objek dan subjeknya sama. Nah, ini ya. Subjek pronouns-nya apa, objek pronouns-nya apa, reflexive pronoun-nya apa, bisa dilihat di tabel yang atas ini. I itu subjek pronouns-nya I, objek pronouns-nya me, kalau reflexive pronouns-nya adalah myself, dan seterusnya. You, yourself, we, us, ourselves, they, them, themselves, dan seterusnya. Penggunaan reflexive pronoun itu contohnya misalnya ini, di kalimatnya, I get myself a job. Ketika kita merefleksikan kalimat tersebut terhadap diri sendiri. Ya, I get myself a job, you get yourself a job. We get ourselves, jobs. They get themselves jobs, gitu ya. Jadi merefleksikan subjek yang sudah disebutkan di sebelumnya, gitu. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, itu tentang model auxiliaries. Jadi pronoun saya rasa tidak ada hal yang baru yang dipelajari ya, teman-teman pasti sudah pernah mempelajari. Begitu pula dengan model auxiliaries ya. Model auxiliaries itu apa? Itu tuh biasanya untuk menunjukkan attitude atau mood dari pembicaranya gitu ya. Jadi models itu bisa untuk menunjukkan suatu kebutuhan, saran, permission atau izin, dan juga possibility atau probability dan kemungkinan gitu ya. Jadi model itu untuk menerangkan atau memperjelas seberapa pentingnya, seberapa itu disarankan gitu ya. Contohnya models. Yang disebut dengan models itu adalah ini: can, could, ought to, shall, should, will, would, could, had better, may, might, dan seterusnya ya. Jadi kembali lagi, saya rasa teman-teman udah pernah belajar soal ini, hanya saja mungkin tidak tahu ini tuh disebut dengan model. Apa sih model itu? Yang penting teman-teman ngerti penggunaannya ya. Saya selalu tekankan, yang penting itu kita ngerti penggunaannya. Nggak akan ditanya, sebutkan nama-nama model auxiliaries gitu, nggak mungkin. Jadi yang penting adalah memahami kapan digunakan can, kapan digunakan could, kapan menggunakan may, kapan menggunakan shall, dan lain sebagainya gitu ya. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu ada may ya. May itu biasanya digunakan untuk express polite request. Jadi request yang lebih sopan, request yang lebih formal gitu ya. May itu juga biasanya menunjukkan weak degree of certainty atau keyakinan yang sangat rendah gitu. Jadi sebagai contohnya ya, kalau untuk yang fungsi pertama polite request itu biasanya kalau may I go to the bathroom itu ya, itu untuk menanyakan atau meminta sesuatu secara sopan atau polite ya, formal. Kemudian untuk menunjukkan weak degree of certainty atau kita benar-benar kurang yakin gitu ya. Ini contohnya he may be sick, she may have been sick. Di sini may itu untuk menunjukkan bahwa mungkin gitu, kemungkinan yang rendah bahwa dia itu sakit gitu. Jadi kita tidak tahu pasti, weak degree of certainty. Selanjutnya might itu sama penggunaannya dengan may ya, itu juga untuk menunjukkan weak degree of certainty. Jadi keyakinan yang sangat rendah gitu. She might be at home now. Kita tidak tahu pasti gitu ya. Hanya kemungkinan yang dalam level yang rendah. Selanjutnya ada can ya. Can itu biasanya digunakan untuk request permission ya, sama dengan may, tapi can itu lebih menekan ya. Kalau may itu lebih sopan dan lebih formal, kalau can itu lebih ada urgensinya gitu. Dia juga kalau can itu menunjukkan certain
apa ya, lebih stronger degree of certainty. Jadi lebih sesuatu yang lebih diyakini gitu can itu. Contohnya kalau tadi untuk urgensi, can I leave the class early itu beda dengan may I leave the class early. Kalau may itu kita lebih request, lebih polite, lebih sopan, dan tidak ada penekanan atau tidak ada lebih tidak memaksa dibandingkan dengan penggunaan can gitu. Kalau can itu ada urgensi yang harus segera dipenuhi seperti itu. Kemudian can ini sifatnya lebih yakin daripada may. My son can play football well gitu ya. Jadi can itu udah pasti gitu, lebih pasti dibandingkan may ketika kita menggunakan dalam kalimat positif bukan kalimat tanya. Selanjutnya could ya, could itu bisa digunakan untuk request permission ya, biasanya juga bisa digunakan untuk memberikan suggestion atau possibility, dan juga dia menjelaskan weak degree of certainty, jadi masih dalam tahap tidak terlalu yakin gitu. Tapi ketika kita membicarakan dalam bentuk negatif ya, nanti contohnya ya, she could, kalau kita ngomongin she could be sick, itu kita tidak terlalu yakin, jadi kita tidak tahu pasti dia sakit atau tidak. Tapi ketika digunakan dalam bentuk negatif, she couldn't be hungry, itu menjadi sesuatu yang pasti, jadi dia tidak mungkin gitu ya. Jadi certainty atau keyakinan kita itu sangat tinggi ketika dia digunakan dalam bentuk negatif gitu. Beda dengan ketika kita gunakan dalam bentuk positif. Juga permission ya, seperti could you lend me your dictionary, apakah kamu bisa meminjamkan gitu ya. Could you itu permission juga. Kemudian you could talk to your tutor, itu tadi yang disebut dengan suggestion. Jadi untuk menunjukkan kamu bisa, kamu boleh ngobrol sama tutor kamu seperti itu. Jadi could itu penggunaannya lebih variatif, tergantung dalam konteksnya seperti apa. Selanjutnya ada should dan ought to ya. Should dan ought to itu digunakan untuk memberikan saran, advisability atau saran ya, dan untuk menunjukkan strong degree of certainty. Jadi kita sudah tahu pasti, tuh, sudah yakin gitu. Contohnya ini, the children should study hard. Di sini should itu digunakan untuk advisability, contoh yang pertama. Kemudian yang kedua, strong degree of certainty, atau kita sudah yakin betul, itu dicontohkan di sini kalimatnya he ought to do well on the test gitu. Jadi dia hampir yakin, dia kemungkinan besar atau hampir pasti dia bisa mengerjakan tes itu dengan baik, seperti itu. Selanjutnya ada must ya. Must itu digunakan untuk menunjukkan strong necessity atau kebutuhan yang super duper penting gitu ya. Jadi sangat kuat, kebutuhan yang kuat. Contohnya, I must study hard this week. Must itu sesuai dengan artinya ya, harus. Jadi strong necessity, tidak bisa dinegosiasi. Kemudian kalau di dalam bentuk negatif itu untuk menunjukkan prohibition atau larangan. Sebagai contohnya ini, you must not open the book during the test. Jadi kalau must not itu berarti larangan yang tidak bisa dinegosiasi, tidak bisa diganggu-gugat. Kemudian must itu juga mengindikasikan strong degree of certainty atau logical conclusion based on some evidence in the present time and the past time. Jadi contohnya ini, he got A in math, he must have studied hard before the exam. Jadi kita yakin banget bahwa dia sudah belajar secara keras ya, belajar dengan keras sebelum ujiannya, karena ada fakta yang mendukung, yaitu he got A in math gitu ya. Jadi dia dapat A, dia pasti udah belajar matematika gitulah singkatnya. Jadi must itu kalau ada evidence atau fakta di masa kini itu bisa menunjukkan bahwa di masa lalunya itu kita yakin betul apa yang mereka lakukan gitu. Selanjutnya ada have to atau have got to. Have to dan have got to itu biasanya digunakan untuk menunjukkan necessity atau kebutuhan, keperluan, kepentingan. Gitu. Nah, kalau di negatif, bentuk negatifnya tentu berlawanannya, jadi lack of necessity. Singkatnya gini, I have to go to class today. Itu berarti penting, harus pergi ke kelas hari ini.
I have got to go to class today. Same ya, sama artinya, penggunaannya sama, hanya beda kalimatnya aja, beda pemilihan katanya. Sebaliknya ketika dia dalam bentuk negatif, I don't have to go to class today, berarti tidak necessary ya, tidak penting, tidak perlu berangkat ke kelas hari ini. Selanjutnya ada penggunaan will dan be going to ya, itu mirip dan penggunaannya sama. Yang pertama sebagai prediction dan polite request ya, sebagai prediction, misal contohnya di sini. He will be here at 6 gitu ya. Itu untuk prediksi, dia akan nyampe di sini jam 6. Kemudian will itu juga bisa digunakan untuk menunjukkan willingness. Willingness itu lebih ke arah keinginan, kadarnya lebih rendah kalau dibandingkan dengan be going to. Kalau be going to itu plan yang sudah pasti gitu. Jadi kalau perbedaannya will dan going to itu biasanya kalau will itu keyakinannya lebih rendah, kalau going to itu sudah lebih pakem, sudah pasti gitu ya. Contohnya he is going to be here at 6 itu lebih ke arah plan ya. Jadi plan, dia sudah merencanakan untuk datang jam 6. Kalau will itu biasanya lebih perkiraan atau prediksi gitu. Contoh lainnya lagi, someone is knocking at the door, I will open it. Jadi kayak saya akan buka, bukan sesuatu yang sudah direncanakan. Beda kalau menggunakan going to, misalnya I'm tired of taking the bus to work, he is going to buy a car gitu. Jadi kalau going to itu lebih ke plan, kalau will itu sesuatu yang biasanya lebih spontan dan tidak terencana gitu ya. Selanjutnya ada would. Would itu bisa digunakan untuk polite request ya, request atau permintaan yang sopan gitu. Seperti misalnya contohnya, would you deliver the goods soon gitu. Apakah kamu bisa gitu ya, would. Shall itu juga hampir mirip ya, digunakan untuk polite question dan juga suggestion dalam bentuk future atau dalam masa depan ya. Kalau shall I open the door itu menanyakan polite question ya. Polite question biasanya digunakan dalam konteks yang lebih formal. Kemudian shall juga digunakan untuk menunjukkan suggestion, sebagai contohnya we shall arrive at the airport at 9. Jadi ini shall di sini tuh kita sebaiknya nyampe di airport sekitar jam 9 gitu, jam 9. Selanjutnya ada used to atau be used to plus verb ing ya. Ini untuk menunjukkan habitual past atau kebiasaan-kebiasaan atau habit-habit di masa lalu. Jadi sekarang sudah tidak dilanjutkan lagi. Sebagai contohnya, I used to live in Miami. Berarti menunjukkan bahwa sekarang saya sudah tidak tinggal di Miami lagi. Kemudian ini contohnya, James is used to living in a cold climate. Jadi sudah terbiasa tinggal di iklim yang dingin gitu. Contohnya bentuk yang lain ya, bisa pakai accustomed to diikuti dengan verb ing gitu ya. Sebagai contohnya ini, James is accustomed to living in a cold climate. Modal yang berikutnya ada had better ya. Had better itu digunakan untuk menunjukkan advisability atau saran ya, dengan threat atau bad results. Jadi dengan ancaman atau consequence gitu ya. Sebagai contohnya ini ada yang tidak di-mute, bisa tolong di-mute dulu mungkin. Sebagai contohnya di sini ada you had better study hard gitu ya. Jadi kamu sebaiknya study hard, or else akan ada konsekuensi gitu ya. Jadi had better itu digunakan untuk menunjukkan saran dengan konsekuensi tertentu gitu. You had better be on time gitu. Kalau enggak akan ada konsekuensinya, seperti itu. Model berikutnya ada would rather ya. Would rather itu menunjukkan preference atau preferensi itu seperti lebih suka gitu ya. In present and future time. Would rather itu artinya sama dengan prefer ya. Kalau would rather itu
harus diikuti dengan verb. Kalau prefer itu bisa tidak diikuti dengan verb, bedanya gitu. Jadi contohnya di sini, I would rather not go out now. I would rather go to class tomorrow than today. Nah ini jadi harus diikuti dengan verbnya. I would rather apa gitu ya. Jadi I would rather not go out now. I would rather go to class tomorrow than today. Aku lebih suka pergi ke sekolah, aku lebih senang atau lebih memilih gitu ya pergi ke kelas besok daripada hari ini. Berikutnya ada could atau may atau might plus perfective ya. Jadi models ini could, may, might kalau ditambah perfective itu digunakan untuk menunjukkan past possibility, untuk menunjukkan kemungkinan di masa lampau. Ini juga bisa menunjukkan possibility di masa sekarang. Misalnya, contohnya ya, he may have come last night, but I'm not sure. Jadi ada possibility dia datang kemarin malam, tapi aku tidak yakin. Gitu. Kemudian di sini ada contoh yang kedua, the cause of death could have been bacteria. Jadi could have been, may have come, might have gone itu adalah bentuk possibility yang mungkin terjadi, tapi kita tidak yakin. Selanjutnya ada should plus perfective ya. Ini untuk menunjukkan obligation that was supposed to occur in the past, but for some reason it did not occur. Jadi perlu dicatat ya, ini itu digunakan untuk menunjukkan suatu kewajiban yang seharusnya terjadi tapi tidak terjadi kenyataannya ya. Jadi kenyataannya dia tidak terjadi. Contohnya, Alex should have gone to campus this morning. Berarti artinya kita bisa menangkap bahwa you didn't go to campus gitu ya, karena should have gone itu artinya seharusnya dia berangkat ke kampus tapi ternyata dia tidak gitu. Jadi misalnya kadang-kadang ya di dalam sebuah pertanyaan listening itu teman-teman bisa terkecoh oleh itu. Teman-teman bisa terkecoh dengan perkataan seperti itu, should have gone to campus, berarti artinya he didn't go to campus, itu perlu dicatat. Contoh berikutnya, Mary shouldn't have called Andy yesterday. Gitu. Shouldn't have called, kalau dia dalam bentuk negatif, berarti artinya dia benar melakukan, ya lawan katanya, gitu, lawan artinya dari kalimat tersebut. Robert should have submitted the final assignment on time. Berarti he didn't submit the final assignment on time. Jadi dia tidak mengumpulkan dengan tepat waktu. Jadi kalau dalam bentuk should plus perfective ya, contohnya should have gone, shouldn't have called, should have submitted, itu berarti sesuatu yang seharusnya terjadi tapi pada nyatanya dia tidak terjadi. Oke, itu tadi adalah berbagai macam bentuk model. Selanjutnya saya tambahkan satu materi lagi, yaitu causative verbs. Oke, causative verbs itu adalah verbs yang menunjukkan ya suatu timbal balik lah. Causative itu timbal balik sesuai dengan namanya ya. Jadi causative itu biasanya adalah dalam bentuk request, seseorang untuk melakukan request. Jadi causes another person to do an action for them or someone else gitu ya. Jadi biasanya bisa dalam bentuk request, memaksa, order, asking, convincing, atau membayar ya gitu. Jadi contohnya causative itu seperti ini ya, dalam bentuk yang paling sederhana itu subject plus have, let, or make ya dalam tense apapun plus object plus base verbs. Jadi contohnya ini. Subjeknya the man ya, kemudian have, let, atau make ya itu had di sini contohnya. Mechanic, fix this car. Teman-teman harap di-mute ya mic-nya. Oke, itu dalam bentuk yang biasa atau dalam kalimat aktif. Kalau dalam bentuk pasifnya tinggal dibalik ya, subject plus be atau get plus past participle by someone. Itu sebagai contohnya ini. His car was fixed.
by the mechanic ya, kita boleh tuliskan by the mechanic atau tidak dituliskan itu juga oke, gitu, boleh seperti itu. Kemudian ada passive causative pattern. Nah, ini contohnya seperti ini, subject plus patternnya ya, subject plus have get plus object plus participle bisa diikuti dengan someone-nya atau orangnya ya. Sering tidak dituliskan juga boleh gitu. Sebagai contohnya, the man had his car fixed by the mechanic, gitu, boleh ditulis by the mechanic atau enggak seperti itu. Oke, causative verbs ya itu sebenarnya tidak terlalu susah ya, intinya seperti ini. Kalau let itu berarti artinya to allow or permit someone to do something. Kalau let itu dalam arti atau bahasa Indonesianya itu adalah membiarkan gitu ya. Jadi contohnya, my father lets us watch TV after dinner. Berarti ayahku membolehkan aku atau membiarkan aku nonton TV setelah makan malam gitu. Let me handle this, contohnya berarti kamu memperbolehkan aku menghandle ini atau mengerjakan ini gitu. Verbs berikutnya ada contohnya adalah make ya. Make itu berarti force or pressure someone to do something ya. Misal contohnya the police made them surrender gitu. Jadi make atau dalam bentuk apapun ya, verb berapapun itu sifatnya lebih memaksa. Kalau make itu pasti membuat dia untuk melakukan ya, seperti itu. Kemudian ada get, verb berikutnya adalah get. Get itu untuk menanyakan, memberi instruksi atau request someone to do something. Jadi sebagai contohnya, I got Jyoti to write my essay. Jadi kalau got itu dia lebih meminta ya, meminta atau memaksa, request gitu ya. Kalau got itu seseorang kadarnya lebih tinggi daripada let gitu. Selanjutnya ada have ya. Have itu convince, coax, or encourage someone to do something. Jadi kalau have itu sebenarnya ya hampir mirip sama get ya. Jadi contohnya I had Jyoti write my essay, bisa pakai got, bisa pakai had. I had the paper signed yesterday. Ini kalau dalam bentuk pasif contohnya. Kemudian help ya, kalau help itu berarti aid, membantu. Kalau help itu membantu. Contohnya ini I help him to write the reports atau I help him write the reports. Seperti itu. Jadi kalau kausatif itu intinya adalah membuat seseorang melakukan sesuatu ya, intinya seperti itu. Bisa dalam bentuk let, make, get, have, help gitu ya. Jadi tergantung dengan kadar penggunaannya, apakah itu sesuatu yang harus atau lebih memaksa atau kewajiban atau itu hanya untuk membiarkan, seperti itu. Oke, itu tadi 3 materi untuk hari ini.